Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Marmono Singgi, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Humas. Dan perkenalkan saya Fitri Dwi Agustin dengan NIM 2108031030065 Prodi D3 Kesekretariatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang tugas pokok dan fungsi dari humas. Materi pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama ada pengertian humas itu sendiri, yang kedua ada tugas pokok dan fungsi humas, yang ketiga rincian tugas pokok dan fungsi humas, yang keempat ada kegiatan humas, yang terakhir ada rincian tugas dan kegiatan humas. Apa sih humas itu? Humas secara umum adalah bagian, divisi, atau seksi dari sebuah lembaga atau organisasi yang berfungsi menjalin komunikasi dan kerjasama dengan publik dan pihak-pihak yang terkait dengan lembaga tersebut. Menurut Granik dan Han tahun 1984 dalam Managing Public Relations, sebagaimana dikutip Wikipedia, mengartikan humas sebagai praktik mengelola penyebaran informasi antara individu atau organisasi dan masyarakat. Nah, selanjutnya ada tugas pokok dan fungsi humas atau disingkat dengan tupoksi. Humas paling umum adalah penyusunan dan penyebarluasan informasi, dokumentasi, publikasi, dan protokoler. Aktivitas humas seperti publikasi dan hubungan media diarahkan pada peningkatan dukungan, bantuan, dan partisipasi publik dalam bentuk sarana, prasarana, tenaga, dan dana untuk memudahkan pencapaian tujuan organisasi. Humas juga membuat dan mengembangkan pencitraan yang baik untuk organisasi dan kepada para pimpinan atau stakeholder dengan sasaran terjalinnya hubungan yang baik antara publik internal maupun dengan publik eksternal. Frank Jenkins, tugas pokok dan fungsi humas terkait dengan manajemen krisis, penerbitan, pencitraan, dan masalah keuangan. Semua organisasi pasti pernah mengalami masa krisis sehingga dibutuhkan adanya persiapan dalam mengatasinya. Divisi humas akan bermanfaat sebagai tim manajemen krisis dalam organisasi yang berhubungan dengan masyarakat. Humas juga bertugas menciptakan identitas perusahaan. Tugas ini sangat penting karena menyangkut semua aspek organisasi secara keseluruhan dan merupakan bagian paling penting dari semua jenis komunikasi dalam suatu organisasi. Selanjutnya di sini ada 9 rincian tugas pokok dan fungsi humas, yaitu yang pertama menciptakan kesan atau image. Humas bertugas membangun dan mempertahankan citra atau kesan yang baik. Citra positif lembaga merupakan tujuan akhir setiap kegiatan kehumasan. Yang kedua ada pengetahuan dan pengertian. Humas sangat berperan dalam memberikan informasi kepada publik internal dan publik eksternal dengan menyediakan informasi yang akurat dan dalam format yang mudah dipahami. Yang ketiga yaitu ada menciptakan ketertarikan atau interest. Jadi humas juga harus mampu menciptakan ketertarikan publik terhadap situasi tertentu yang berdampak besar pada organisasi. Yang keempat ada penerimaan. Humas bertanggung jawab dalam memberikan penjelasan kepada publik atas situasi atau kejadian sehingga sikap menentang ketidakpedulian yang ada di sekitarnya dapat berubah menjadi pengertian dan penerimaan. Yang kelima ada simpati. Humas harus bisa menyampaikan informasi secara jelas kepada publik untuk meraih simpati. Yang keenam ada expressive communication. Humas idealnya juga dianggap sebagai ahli atau expert yang kerap memberikan masukan untuk lembaga. Ini berkaitan dengan pengertian humas yang berperan sebagai jembatan informasi antara lembaga dan klien. Yang ketujuh ada fasilitator. Jadi humas berperan sebagai fasilitator dan selalu ada saat masa kritis perusahaan muncul. Bahkan divisi humas akan menjadi leader dalam permasalahan yang dihadapi perusahaan di lingkungan dan masyarakat.
Yang kedelapan ada communication facilitator. Humas akan menjadi fasilitator atau jembatan komunikasi antara konsumen, masyarakat, dan perusahaan. Tak heran mereka juga menjadi penengah sekaligus. Yang kesembilan ada technical communication. Jadi petugas humas juga adalah pelaksana teknik komunikasi yang bertugas sebagai penyedia layanan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada kegiatan kehumasan. Jadi kegiatan kehumasan yang paling umum adalah membuat press release atau rilis, menggelar konferensi pers, kunjungan ke media atau media visit, dan di era internet saat ini menjalankan humas online atau cyber PR melalui website dan media sosial. Contoh kegiatan humas yaitu yang pertama ada customer relation. Jadi humas mampu menciptakan hubungan baik dengan pihak di luar perusahaan, misalnya dengan konsumen atau klien. Yang kedua ada employer relation. Jadi humas juga bertugas membangun komunikasi antara pimpinan dan bawahan dalam sebuah konsep komunikasi organisasi. Yang ketiga ada community relation. Jadi hubungan dengan komunitas bertujuan menciptakan hubungan baik antara lembaga dengan pihak terkait, misalnya partner dan juga komunitas tertentu. Yang keempat ada government relation. Jadi humas mampu menciptakan hubungan baik dengan pemerintah. Yang kelima ada media relation. Jadi media sangat berperan dalam membangun citra dan penyebarluasan informasi. Humas wajib menjalin hubungan baik dengan media atau wartawan. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu ada rincian tugas dan kegiatan humas. Yang pertama informasi dan dokumentasi. Jadi uraian tugas humas dalam bidang informasi dan dokumentasi yaitu yang pertama humas menyusun rencana kerja, anggaran, dan jadwal kegiatan bidang pengumpulan informasi dan dokumentasi. Yang kedua, humas mengumpulkan, menganalisis, serta menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan informasi dan dokumentasi. Yang ketiga, humas menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan informasi dan dokumentasi dan menyiapkan bahan petunjuk untuk pemecahan masalah. Dan yang terakhir, humas mampu mengumpulkan, menganalisis informasi dan opini masyarakat dan lembaga serta menyampaikannya kepada pimpinan sebagai bahan kebijakan. Selanjutnya yaitu di sini ada publikasi. Jadi uraian tugas humas dalam bidang publikasi ini yaitu yang pertama, humas mampu menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan publikasi dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah. Yang selanjutnya ada menyiapkan dan mengedit naskah-naskah publikasi. Selanjutnya ada menyelenggarakan penyiaran informasi atau promosi kebijakan, pelaksanaan, dan hasil kegiatan pembangunan melalui berbagai macam media massa. Selanjutnya ada mendampingi dan meliput kegiatan pimpinan. Dan yang terakhir, mendistribusikan produk-produk untuk publikasi. Baik, yang terakhir rincian tugas dan kegiatan humas yaitu di sini ada protokoler. Jadi uraian tugas humas dalam bidang protokoler ini yang pertama, humas mampu menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan keprotokolan dan menyiapkan petunjuk pemecahan masalah. Yang kedua, bersama-sama dengan subbagian tata usaha dan keuangan bagian umum menyusun dan mengatur jadwal acara-acara pimpinan. Yang ketiga ada melaksanakan koordinasi penerimaan kunjungan kerja dari pemerintah dan menyiapkan bahan rancangan penyusunan jawaban kuesioner kunjungan kerja tersebut. Yang terakhir ada mempersiapkan dan menyelenggarakan administrasi pelayanan tamu. Berikut adalah sumber referensi yang saya gunakan untuk mencari materi tentang tugas pokok dan fungsi humas. Baik, sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.